Oke, saya ulang ya. Kok nggak dari tadi? Jadi saya ambil gamenya, asetnya itu di opengame.org. Ya, Pak. Ini gratis. Kemudian tadi saya buat beberapa folder image untuk nyimpan image-nya, kemudian script untuk nyimpan script-nya, kayak gitu. Terus ini saya drag ke sini untuk saya jadikan player. Sampai sini ya. Ya, Pak. Terus habis itu di player saya tambah kode player control. Nah, sekarang saya lanjutkan ngoding player controlnya kayak gini. Nah, tadi saya gunakan input keyboard D untuk ke kanan. Berarti saya translasikan vektor kanan. Saya kalikan seperti biasa, ada speednya, saya buat speed, public speed. Kita untuk mengatur kecepatan, public float ya, float speed untuk mengatur kecepatan speednya. Atau kalau biar lapi, inisialisasi nilainya atau assignmentnya nilai awalnya itu di start. Ini juga boleh. Terus dikalikan speed, lalu biar ini smooth. Seperti biasa kalikan dengan delta time. Nah, ini baru keyboard kanan. Kalau keyboard ke kiri berarti A. Saya pakainya A, berarti vektornya dibalik. Yang negatif itu yang X-nya, X vektornya. Jadi kan ini kan kalau right itu kan 1, 0, 0. Nah, kalau left itu -1, 0, 0. Oke, kita coba coding yang sederhana ini. Kita play gamenya. Oke, ini saya kecilkan, kecil sekali pesawatnya, kelihatan ya. Oh, ini maximize on play-nya saya matikan dulu aja. Enggak full screen, saya play. Udah, saya coba D, ini A, D, A, ini sudah kanan kiri. Berikutnya kita coba buat obstacle. Obstacle-nya itu dia obstacle yang selalu turun gitu ya. Obstacle-nya ini gambar sembarangan ya. Jadi misalnya saya cari aja di desktop, barangkali ada gambar sembarangan. Misalnya ini ya contohnya. Saya drag ke dalam image, ke dalam folder image, saya double klik. Nah, nanti sudah ada tambahan enemy tadi yang saya drag. Nah, enemy di sini kita akan jadikan obstacle-nya sih, atau rintangannya si pesawat ini. Nah, kita bisa membuat enemy ini jadi prefab supaya bisa disetting semua. Caranya gimana? Caranya, sebentar, ini enemy-nya tak besarkan dulu. Oke, ini saya besarkan sebesar ini. Layernya juga sebaiknya saya besarkan juga, biar nggak terlalu kecil. Seperti ini, atau bisa disetting di kanan ini supaya proporsional, samain aja 2 sama 2 gitu. Oke. Saya save. Enemy-nya ini dijadikan prefab, caranya ya tinggal di drag aja ke sini. Ini otomatis dia jadi prefab. Jadi dari hierarki di drag kembali ke aset itu dia otomatis jadi prefab. Nah, sekarang saya zoom out, saya scroll pakai mouse. Nah, pengennya ini nanti dia berjatuhan gitu ya. Jadi ada kayak meteor jatuh, terus kita harus menghindari, atau mungkin nanti akan kita tembak gitu. Kita buat tembak balet gitu, apa istilahnya itu, peluru. Nah, karena kita ingin ada obstacle tadi itu tidak ketahuan oleh si player, artinya kita bisa setting itu di luar dari kamera ini. Jadi saya settingnya ini di luar dari kamera, jadi nggak kelihatan kalau di gamenya. Makanya saya letakkan di luar radius dari kotak kamera kita ini, screen kita. Nah, kalau sudah saya sebentar, karena ini nanti dia harus jatuh. Jangan lupa ditambahkan physics engine.
ini tadi masih punyanya player ya, ini di unlock ya. Kalau mau ngelock inspektornya biar nggak berubah-berubah, ini pojok ada simbol gembok ini diklik terus diklik lagi supaya untuk lock sama unlock. Nah ini sudah di enemy ya, ini namanya jangan lah obstacle ya, obstacle. Lalu kita kasih rigid body, kita beri simulasi fisika gravitasi, gravity scale-nya diberi 1 biar dia jatuh. Lalu dia juga harus punya collision, jadi dia harus punya collider yang sesuai. Karena ini wujudnya kotak ya, saya pakainya box collider. Kalau wujudnya aneh-aneh gitu, pakainya polygon collider. Dan kalau ini gamenya 2 dimensi, pakainya yang ada simbol kata-kata 2D-nya. Nah ini saya pakai yang box collider 2D. Nah, nanti dia dilingkupi oleh warna hijau sekitar ini. Nah, untuk basic engine-nya sudah. Sekarang saya bisa duplikat sebanyak yang saya mau. Nah ini saya munculkannya misalnya ini ngacak ya, saya random. Terus ini saya play coba. Nah nanti dia jatuh kayak gini. Tapi kan pengennya kan jatuhnya itu kan berulang-ulang. Ini cuma jatuh sekali aja. Oke, kita coba game yang pertama cuma menghindari obstacle itu. Jadi caranya kita harus buat simulasi tumbukan atau collision detection. Caranya di player tadi, di kode si player, kita tambahi kode untuk tumbukan. Nah, untuk tumbukan sendiri di Unity kan sudah ditentukan. Kalau nggak salah nama metode yang sudah didefinisikan Unity untuk tumbukan itu adalah on collision enter. Oke, kita buat on collision enter. Ini jangan sampai typo. Misalnya on-nya kecil kayak gini. Oke, ini saya kasih contoh yang typo dulu. On collision enter 2D, typo O-nya kecil. Tadi parameternya collision 2D. Collision 2D. Jadi yang nggak boleh typo itu void, kemudian tuh nama metode yang sudah didefinisikan Unity sama nama parameter yang sudah didefinisikan. Call-nya ini bebas. Nah, kemudian saya pengen buat simulasi tumbukan. Jika objek yang ngeling sama coding ini yaitu si player itu tumbukan dengan objek yang collision ini yang punya nama tagnya ya. Jadi call.gameObject.tag itu sama dengan misalnya obstacle ini, maka yang akan dilakukan adalah kita debug dulu aja, debug log nabrak gini. Nah berarti kita harus menandai dulu atau ngetag, menandai si obstacle dengan nama obstacle O-nya kecil ini. Oke. Ini kita klik salah satu prefab, lalu kita klik tab, untag ini kita klik, attack, belum ada, kita tambahi obstacle. Ini cuma nge-save tok, dia nggak bisa menyimpan langsung. Tapi kalau di Unity terbaru bisa langsung menyimpan, nge-tag langsung. Jadi ini masih statusnya untag. Jadi kita tag lagi, cari obstacle yang kita tadi buat ada. Kalau ada diklik obstacle, kalau belum ada ya berarti attack dulu. Kalau sudah di-apply supaya semua prefab yang kita siapkan tadi ganti. Nah ini ganti. Yang tadinya untag semuanya jadi
ke tag obstacle. Sudah. Syarat untuk melakukan tumbukan adalah setidaknya satu yang mau tumbukan tadi punya rigid body dan dua-duanya harus punya collider. Kita cek punyanya player. Player apakah sudah punya collider? Belum ada. Rigid body sudah dimiliki oleh si obstacle. Tetapi si player ini juga nggak ada. Kalau dua-duanya mau dikasih gimana rigid body-nya? Boleh. Jadi si player juga punya rigid body, tetapi dia tidak terpengaruh oleh gravitasi, maka gravitasi skillnya kita kasih 0. Lalu dia juga punya collider 2D, tapi bentuknya kan poligon, jadi kita pakainya poligon collider 2D. Nah, jadi lingkupnya seperti ini. Ini masih ngebug sebetulnya. Kalau membetulkan poligonnya, itu kita klik yang di sini. Nah, hijau-hijaunya ini kita bisa sesuaikan. Tapi ini rumit. Ya, ini manual. Ini cara manual. Hijau-hijaunya ini kita klik syarat ke dalam sini. Kan jelek banget kalau melebihi si pesawatnya. Jadi ini mending di dalamnya sedikit, nggak apa-apa. Kayak game Super Mario gitu kan, ke dalam sedikit collidernya. Nah, sudah. Klik lagi. Dan kita sudah ngasih dua collider ya. Di obstacle sama di sini syaratnya sudah terpenuhi itu. Sekarang kita coba run. Harusnya nanti pas nabrak ada debug log nabrak gitu. Coba, nah ini nabrak kan? Tulisan debug log nabraknya nggak ada. Kenapa Pak? Nah, karena tadi kita tipu. Ini nggak ada error, memang nggak ada sama sekali di sini. Tapi kita tipu menuliskan predefined metodenya si Unity atau metode yang sudah didefinisikan Unity-nya itu kita tipu. Harusnya yang benar adalah O-nya besar. Nah, ini yang barangkali dari kemarin mau buat simulasi tumbukan kok gagal terus, padahal kodenya udah benar. Itu saya nggak yakin teman-teman itu buat sesuai dengan yang sudah diatur sama engine-nya Unity. Nah, ini udah. Saya balik lagi. Saya play. Nah, satu ketabrakan. Nah, ini ada keterangan nabrak, artinya dia benar-benar nabrak. Udah. Oke. Sudah berhasil, berarti kalau playernya tadi nabrak si obstacle, ya Anda akan ada keterangan nabrak. Atau kalau mau dibuat keterangan game over, kita bisa pakai yang ada di praktikum nanti, yaitu membuat metode namanya onGUI. Ini saya lompat-lompat, tapi teman-teman jangan lompat-lompat kalau belum paham. onGUI, ini saya buat metode PDA yang sudah didefinisikan Unity juga. Void onGUI. O-nya besar, GUI-nya besar. Nah, ini saya cek, misalnya saya pengen buat GUI dengan GUI itu graphical user interface. Itu user interface saja, misalnya dia bisa berupa tulisan, label, atau dia bisa berupa gambar, background gitu. Color.black. Lalu saya kasih keterangan GUI layout, label. Nah, ini kalau kita ngapalkan semua yang ada di unit itu sulit, makanya saya tidak menyarankan untuk menghafalkan semua engine yang ada di sini. Jadi library-nya itu kadang kita harus buka dokumentasi. Nah, ini misalnya score. Misalnya kalau nabrak itu nggak usah skor, tapi keterangan game over. Game over. Kayak gini. Keterangan game over ini tidak akan bisa kita buat langsung seperti ini. Kalau misalnya langsung seperti ini, dia akan muncul dari awal. Ini saya save, coba ya. Ini nanti dia akan muncul dari awal. Nah ini, sorry keklik tadi. Nah ini tulisan game overnya muncul dari awal. Padahal kita pengennya game over itu muncul kalau dia nabrak. Terus caranya gimana? Caranya ya kita tinggal buat variabel aja. Ini kosongan dulu.
ditambah variabel keterangan gitu misalnya. Ini nanti string tipenya. Jadi kita buat dulu variabel properti di sini. String tadi apa namanya? Cut sama dengan by default cut itu sama dengan petik 2 gini. Jadi ini nggak usah dikasih petik 2 plus gini. Jadi langsung aja. Petik 2 itu artinya kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Nah, lalu ketika nabrak dikasih tulisan cut sama dengan nabrak game over. Nah, jadi dia nabrak dulu. Ini kan nggak ada tulisan apa-apa itu. Saya ulangi. Dan nanti kalau dia nabrak ada tulisan game over. Nah, ini nabrak ada tulisan di ujung game over. Itu cara yang pertama, yaitu dengan coding. Cara yang tanpa coding itu juga bisa. Oke, ini saya akan rapikan dulu obstacle-nya supaya itu jadi satu. Saya buat empty game object, create empty, klik kanan create empty, lalu saya kasih nama obstacles pakai S. Jadi ini intinya ada banyak obstacle dalam sini. Saya blok, lalu saya drag ke dalam obstacle. Jadi biar jadi child-nya si obstacle. Nah, ini biar rapi di hierarki coding kalian. Oke, dari hierarki game object. Oke, jadi itu tadi cuman keluar game over. Kalau kita pengen buat teks yang lebih dinamis, klik kanan UI teks canvas event system, semuanya ini jangan dihapus. Ini satu blok ini jangan dihapus, biarkan saja. Ini kalau di play nanti dia otomatis itu akan numpuk di atas. Ini tulisannya new text, ini nggak kelihatan kan, kecil sekali. Nah, supaya ini bisa menyesuaikan layar kita, screen layar kita, kanvasnya UI dari game object canvas ini itu harus disesuaikan dengan kamera. Caranya klik dulu di canvas, lalu screen space-nya overlay tapi sesuaikan kamera. Nah, di sini kalian akan ditanyai render kameranya apa. Nah, ini di drag, main kamera diklik, langsung di penet gitu, di drag ke render kamera. Nah, jadi dia akan langsung ngefit dengan kamera kita, kanvasnya. Nah, ini teksnya di mana? Teksnya di bawah sini, kita pindah ke tengah misalnya. Atau di tengah ini biar bagus, tengah sini misalnya. Terus kita bisa setting-setting, ini kosongan awalnya. Terus size ukurannya berapa, 20 misalnya, ini di setting di tengah, rata tengah. Kayak gini. Berikutnya adalah kita harus buat referensi teks yang akan kita tampilkan di player. Caranya gimana? Caranya kita buat tipe properti dengan tipe teks privat, public teks. Nah, ini teks. Nah, nanti otomatis akan nambah Unity Engine.ui. Kalau kalian pakai Visual Studio, kalau enggak ya nanti ditambah sendiri using Unity Engine.ui. Ini referensi teks yang akan kita ambil ini, kemudian setelah itu langsung aja kita override ketika dia nabrak. Text.txt sama dengan game over. Nah, on GUI kita sudah tidak butuh lagi, saya komen aja codingnya. Cut juga tidak dibutuhkan lagi, depannya juga dimatikan saja. Oke. Nah, ini cara yang kedua, ini lebih simpel tetapi memanfaatkan media yang ada di Unity. Klik player dulu, kita lihat di inspektor ada nambah sesuatu, teks isinya kosongan. Nah, kita coba isi teks kanvas yang ada di sini. Ini misalnya keterangan win-loss label. Ini saya kasih nama ini game objeknya. Ini kita masukkan di dalam tadi teks ini. Caranya gimana? Klik yang pojok ini, cari di sini win-loss label, atau
drag langsung klik, drag langsung ke dalam sini. Dia hanya mau menerima tipenya adalah teks sesuai dengan yang dideklarasikan di properti tadi. Nah, kalau seperti ini sudah jadi, kita play aja. Nah, dia nabrak ada tulisan game over di ujung, kayak gitu. Oke, katanya mau buat game shooter, Pak. Oke, sebelum itu kita animasikan dulu. Gimana caranya objek yang bertebaran ini, dia itu balik ke atas lagi, lalu dia ada berjatuhan lagi. Itu terus menerus. Cara yang paling sederhana, paling mudah, kita manfaatkan juga collision detection. Jadi kita buat satu objek bebas ya, ini gambar apa buat dummy itu, jangan enemy prefab tapi gambar sembarang yang lain. Ini saya pakai enemy juga tapi yang bukan prefab, saya rename jadi trigger, tak kasih nama trigger loop misalnya, tak taruh di bawah sini, tak besarkan, kan ini di luar kamera tapi yang di bawah gitu, saya besarkan. Ini cara yang paling sederhana. Teman-teman nanti bisa buat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan coding mungkin. Nah, seperti ini. Di game gimana? Di game ya nggak kelihatan depan, jadi tenang aja. Nah, idenya sederhana. Ketika objek-objek yang bertebaran ini dia nabrak dengan si trigger ini, nanti dia akan mengulangi spawn di titik awal tadi gitu. Jadi dia akan pindah posisi atau melakukan instantiate, istilahnya kayak gitu. Objeknya akan diinstansiasi atau dikeluarkan di atas lagi. Oke, kita coba cara yang ini dulu. Sebentar, saya cek dulu di game ini. Nanti teman-teman juga akan ada metode untuk instantiate. Instantiate-nya, nah ini. Jadi kita bisa menginstance, misalnya ini adalah batunya tadi, batu yang melingkupi atau pipanya si Flappy Bird itu. Oke, kita akan coba gunakan instantiate ini. Codingnya mau diletakkan di mana itu bebas, misalnya di triggernya juga boleh atau di obstacle-nya juga nggak apa-apa, salah satu aja. Kemudian jangan lupa karena ini trigger ya, jadi tetap dikasih collider. Kalau enggak nanti dia nggak mau tumbuhkan. Box collider 2D, nah kayak gini. Oke, sudah siap. Sekarang kita tambahkan coding di obstacle-nya, di setiap prefab-nya sini. Nanti di apply supaya dia nggak apply ke semuanya. Misalnya ini obstacle control. Saya kasih itu nama codingnya. Sebentar. Nah, ini obstacle controlnya. Kalau mau dipindah biar rapi, masukkan aja ke dalam script. Reload all. Obstacle-nya tadi belum saya klik ya. Oke, kelupaan. Udah, obstacle control, double klik. Double klik. Kosongan ya. Kita buat kode yang mirip dengan player tadi. Nah, jika si obstacle-nya ini nanti nabrak si trigger, misalnya nabrak si trigger, maka dia akan melakukan instantiate. Instantiate dirinya sendiri, objek itu sendiri. This ada lagi enggak ada, cuma ini tok ya. Instantiate this enggak ada posisinya juga. Oh, ini ada banyak opsi. Ada posisinya. Kita bisa setting posisinya mau di mana saja. Bebas. Oke, bebas ya ini. Jadi nggak ada pilihannya, cuma ini aja.
Atau kalau misalnya teman-teman kurang yakin cara instantiate yang benar itu gimana, bisa cari di Google gitu, Unity instantiate object with fixed position misalnya. Nah, nanti akan dikasih. Nah, ini kita buka lagi dokumentasinya Unity. Doc Unity kayak gini. Nah, ini ada contohnya, instansinya prefab, vektornya mana, quaternion identity itu ya sesuai dengan tempatnya, jadi dia tidak akan dirotasi aneh-aneh kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Mana ya tadi? Oke. Nah, vektornya ini kita hardcode, posisinya mau di mana? Kita coba cek aja. Misalnya ini kan salah satu dari obstacle ini diklik, itu dia ada di posisi minus sekian sampai Y sekian. Kalau dia udah masuk screen, kalau dia udah masuk screen, itu posisinya Y-nya itu mulai 5. Berarti ini 10 ya. Oke, berarti kita bisa membuat random posisi di sini. Caranya X-nya itu dari berapa ini? Minus 18 sampai 4. Jadi kita catat dulu. X itu minus 18 sampai 4. Kemudian Y-nya itu bisa bebas. Pokoknya dari 5 sampai berapapun. Misalnya sampai 15 lah. Ini tinggi sekali. Y-nya 5 sampai 15. Nah, gimana caranya codingnya ini? Kita bisa gunakan random dot range. Nah, range-nya kita sesuaikan. Jadi karena vektor 3 posisi ini, posisi yang pertama berarti X ya. Dari min 18 sampai 4. Terus ini juga sama. Dari 5 sampai 15. Yang Z, karena ini 2 dimensi, kita kasih aja defaultnya 1 misalnya. Atau defaultnya berapa ini? 0 atau 1 ya, bebas. Nggak terlalu ngefek yang Z-nya, jadi bebas mau dikasih berapapun. Oke, ini ada yang kelebihan kurangnya tipe. Sudah kayaknya ini. Nah, sekarang tinggal kita nandai ngetek si triggernya. Triggernya tadi kan untagged. Nah, kita harusnya tag trigger. Kasih tagnya namanya trigger. Attack trigger. Gini, tadi betul ya, sama. Terus jangan lupa di tag, klik lagi, trigger loop. Untag-nya dikasih tulisan trigger. Ini beberapa saya mundurkan aja biar oke. Terus dari situ saya apply ke semua codingnya tadi. Udah, kita coba. Sementara ini gamenya menghindari itu ya. Oke. Nah, ada satu lagi, nah seperti itu tadi. Nah ini gimana ini? Oh, objeknya numpuk-numpuk ini. Nah kan, harusnya ketika dia nabrak, objeknya itu juga di-destroy atau dihapus. Dihapus terus di-instantiate. Cara yang benar seperti itu. Ini kok ada suara aneh dari tadi. Tidur ya. Mas Excel tuh. Mas Excel ada suara. Di-mute dulu Mas Excel. Oke. Destroy. Yang kita destroy adalah bukan collision-nya, tapi dirinya sendiri. Oke, sebelum dia destroy dirinya sendiri, berarti ini kebalik.
Harusnya di instantiate dulu baru dirinya sendiri destroy. Nah, ini cara yang berbeda seperti yang di Flappy Bird. Kalau di Flappy Bird yang saya tutorialkan di Flappy Copter itu pakai rumus. Kalau di sini ini pakai yang lebih sederhana, cara yang lain. Intinya sama. Oke, apakah ini masih numpuk-numpuk? Oke, enggak ya, kayaknya enggak numpuk-numpuk itu udah. Oh, sama aja. Oh, masih numpuk ternyata. Sebentar, tadi belum di-apply mungkin. Kok enggak ngedestroy? Instantiate destroy this game object. Kita coba dulu. Tadi belum saya apply prefabnya, barangkali karena itu. Oh, ternyata dia nggak ngilang ya setelah nabrak ya. Hmm, oke, berarti berarti kita salah salah tempat coding nih, jangan-jangan. Iya, kita salah tempat coding. Kita pindahkan collisionnya itu bukan di obstacle-nya, atau kita rename aja ini codingnya. Jadi codingnya itu buat si trigger, kebalik ya. Trigger trigger control gitu misalnya. Berarti nanti dia nabraknya si obstacle. Obstacles, obstacle. Lalu yang di instantiate adalah objek obstacle-nya. Yang di destroy obstacle-nya. Yang sebelumnya. Obstacle sebelumnya di destroy lalu di instantiate. Kayaknya kayak gini deh. Oke, ini namanya apa? Trigger control ya. Saya rubah namanya, berarti di Unity-nya juga harus dirubah. Jangan obstacle, rename, klik kanan, rename. Rename mana rename? Oh, enggak ada, F2 berarti. Klik F2-nya, kok nggak bisa? Oh, bisa ini F2. Paste, trigger control. Terus habis itu di obstacle, ini hapus. Karena codingnya letaknya bukan di obstacle-nya, tapi di triggernya seharusnya dihapus. Klik remove komponen. Jangan lupa karena ini prefab di apply semua. Terus di sini trigger loop-nya baru kita tap yang trigger control. Klik dulu di trigger loop, trigger control sini. Oke. Nah, coba tadi saya letakkan coding kayaknya. Coba dulu. Masih tidak hilang dan tidak instantiate. Oke, siap. Jadi saya jangan-jangan keliru. Obstacle, benar obstacle, terus trigger loop. Udah ada box collider 2D, load all, obstacle sama ya terusnya. Sorry, kodenya nggak kebuka, salah. Oke. Oh, kurang S. Saya tipu obstacle. Oke. Nah, kayaknya hilang ini. Bener kan hilang? Bener hilang. Setelah itu dia nggak nge-clone lagi. Ini masih ngebug berarti. Ngebug. Oke, ngebug. Collision game object. Destroy. Oke. Instantiate-nya keliru nih, kayaknya kita meletakkannya. Apa kita instantiate dulu baru destroy? Coba. Aduh,
Ya, itu dia hilang, terus dia nambah di atasnya gitu. Tapi kok ini gesernya ke kiri terus ya? Berarti kurang ke kanan ya. Berarti X-nya kurang panjang. Tadi kita ngasih range-nya itu berapa sih? Yang X-nya dari min 18 sampai 4. Nah, ini mungkin sampai 10. Oke. Nah, ini nge-lag komputer saya. Nabrak. Udah mati. Bisa dibayangkan itu obstacle-nya kayak gitu gimana ngindarnya ya. Itu ya kayak gini tuh aja ini sudah jadi game sederhana yang cuman ngehindari. Nah, kalau seandainya mau buat tembak-tembakan atau ada baletnya gitu ya. Ini saya lanjutkan apa udahan? Gimana mau dikasih tembakan juga enggak? Mau Pak? Gimana? Ada yang mau ditanya? Mau enggak dikasih tembakan? Mau Pak. Oke, kita kasih tembakan. Lah, coding tembakannya itu yang jadi masalah. Kalau kita nggak tahu, kita coba cari logikanya. Unity, Fire, Ballet. Nah, nanti kita Unity 2 dimensi ya. Nanti kita coba modifikasi disesuaikan dengan game kita. Kok YouTube? Jangan YouTube dong. Kelamaan. Sebetulnya bisa pakai instantiate kayak tadi ya. Ini ya juga pakainya instantiate. Nah kan, pakainya dia instantiate lagi. Oke. Ini script yang ini ada yang keliru ya. Jadi dia jadi kita akan coba buat kayak gini. Berarti tembakannya nanti pertama kita siapkan dulu apa namanya pelurunya kita siapkan. Ini misalnya saya ambil gambar sembarangan, tak masukkan dalam image. Ini warnanya hijau, saya drag ke sini ke game object dulu. Kelihatan nggak di gamenya? Nah, ini hijau ini. Itu kita kasih nama bullet gitu atau peluru. Kita jadikan prefab. Sebentar. Kita jadikan prefab. Caranya kayak tadi di drag aja ke sini. Nah, jadi kita punya prefab peluru sekarang. Nah, sudah ada prefab peluru, terus kita harus sembunyikan di dalam player. Caranya gimana? Berarti kita membuat referensi game object biasa dari si ballet ini. Sebelumnya kita pernah membuat referensi teks UI, berarti ini juga memungkinkan kita membuat referensi game object. Oke, jadi di player control kita tambah referensi game object. Caranya public game object, G-nya yang besar, karena dia tipe game object ini bulat tadi pelurunya. Nah, nanti ketika klik player, maka di sini akan ada tambahan di player control. Sebentar, ini masih loading. Loading muter. Nah, yaitu ballet ini. Ini kita isi prefab tadi. Kita drag ke sini atau dicari aja ballet. Kalau ini ada banyak sekali, cari aja nama prefabnya apa, ballet. Sudah, ini dihapus saja, kita nggak perlu. Perlu apa enggak ya? Oh ya perlu ding. Ya kita perlu ini depan buat referensi ya tadi soalnya. Nah nanti kita sembunyikan. Oke, sebentar ini dulu. Sudah ada referensinya. Terus orang tadi itu gimana ya? Udah. Nah kita pakai input button fire. Fire itu get button down ya. Jadi apa namanya? Fire itu sudah didefinisikan di aksis.
yang dulu kemarin kita bahas aksis di Unity itu ada apa saja. Aksis di sini bukan sumbu, maksudnya aksis untuk inputannya. Jadi fire 1 itu adalah klik. Jadi kita tambahi di update fire 1 get button down, ya ini nggak usah, ini cuma buat debugging. Ketika klik mouse klik yang sebelah kiri diklik gitu ya, ini ada keterangannya, ini dikasih keterangan sama dia. Fire ballet. Nah, fire balletnya ini kan fungsi yang kita buat sendiri atau metode yang kita buat sendiri. Nah, di sini dia buat sendiri kayak gini. Ini kode yang error punya dia. Jadi kalau kalian asal kopas nggak paham fungsinya buat apa, nanti bingung juga. Nah, ini gunanya kita akan ngeklon. Ngeklon itu adalah menduplikat game object dengan cara yang beda. Kita nggak manfaatkan collision. Jadi kita buat clone-nya ini. Prefab objeknya tadi ballet ya namanya ya. Ballet clone.rigidbody.addForce. Ini adalah teknik kode zaman dulu. Nah, kalau kita mau mendapatkan rigid body dari si objek yang diklon ini, caranya adalah kalau yang Unity sekarang teknik kodenya adalah pakai generic. Get komponen nggak pakai S, jadi komponen biasa. Simbol generiknya apa? Kita ambil properti yang ada di inspektor, rigid body atau collider atau apa di sini. Rigid body 2D tutup titik add force. Nah, ini supaya dia nembak ke atas. Add force-nya kenapa ini? Oh, dia cuman vektor 2. Udah. Ini float jangan-jangan. Ini isinya apa? Vektor 2. Oh, vektor 2. Jadi kita nggak boleh ngisi kayak gini. Isinya pakai tipe vektor 2 di instance secara langsung. 1000 f,0. Langsung nembak ke atas, swing gitu. Ini kebalik apa enggak ya? Ini bilangnya yang X balik ini mungkin. Coba kita coba cek. Instantiate ballet transform 1 transform rotation. Oke, position ditambah forward. Oh, ini biar ke atas. Dia nggak ada coding ini, jadi kelirunya di sini dia. Jadi ditambah ini supaya dia ada nilai positif untuk ke atasnya. Nah, sekarang nggak perlu instantiate as game object, ini kode yang baru, jadi langsung aja pakai instantiate seperti itu. Nah, ini harusnya jadi. Benar nggak ya? Coba. Saya play. Oh, sorry. Balletnya udah ke trigger tapi dia nggak ada rigid body. Makanya kita harus tambahkan dulu di prefabnya si ballet itu rigid body. Supaya ada force untuk jam ke atasnya. Coba. Nah, kan sesuai dugaan saya, dia ke kanan, nggak ke atas. Jadi, kalau ini mau dibuat ke atas, ini kita sembunyikan aja ballet aslinya itu di mana, jangan sampai kelihatan ke player. Terus ini kayaknya kita hapus nggak masalah deh. Ada kehilangan referensi nggak? Kehilangan. Berarti kita langsung dari aset aja ke sini bisa. Jadi langsung dari prefab yang ada di aset nggak perlu yang ada di game object sini. Itu juga bisa. Saya tadi codingnya belum dirubah dengan Pak saya. Nah, ini kebalik ya. Jadi kalau pengen ke atas ya pakainya yang Y-nya. Oke, saya sebentar. Kanan kiri tembak. Loh, kok nggak mau ke atas? Nah, ada yang clear lagi. Klik lagi balletnya. Kita lihat di sini. Oh, rigid body-nya hilang. Tadi belum di-apply.
Rigid body to D dikasih terus di apply. Oh ya sudah, karena kita gantinya langsung di aset, kecuali kalau gantinya di sini nanti ada tulisan apply. Tapi kalau gantinya prefab itu di aset nggak ada tulisan apply, udah otomatis ke apply. Oke, kok masih ke kanan? Sebentar, ini masih ke kanan kok ya. Vektor adverse-nya kok ke kanan. Jangan-jangan ini nembaknya ke kanan. Berarti arahnya salah ini. Transform forward. Dibuat kebalikannya maju mundur. Coba pakai right. Enggak ada. Ada. Nah. Gitulah. Sebentar, ini masih ngebug sebetulnya. Dia nembaknya dari sebelah kanannya ya. Ini berarti adverse-nya jangan-jangan nggak perlu. Tetap perlu, ding. Benar yang tadi, ding, yang acting. Coba ini, coba. Nggak kuat. Apa gara-gara saya tambahkan satu ini, transform position. Kok di sebelah kanan ya? Enggak dari titik pusatnya. Ganti 0 yang 1000. Keren juga dari sampingnya. Oh, benar tadi kan? Ya ini benar yang tadi. Cuman kok ke kanan sedikit ya, transform position. Dia nggak mau ngambil posisi dari titiknya si player. Kadang unitnya yang error, jadi saya coba lagi aja. Oke. Ya, masih sama. Sebentar. Nah, kalau kayak gini, clone-nya nggak di-destroy, nanti lama-lama memorinya nambah. Ternyata ini terjadi semua. Hati-hati kalau ngoding kayak gini. Karena instantiate clone-nya itu kalau nggak dihapus, dia memorinya nambah terus. Sebentar, kita betulkan yang ini dulu satu-satu. Transformation ditambah transform right. Kenapa harus dikatakan satu ya? Langsung aja coba. Nah, nggak ngefek apa-apa kan? Bentar, kenapa posisinya kegeser? Saya rasa ini kan sudah ada adverse, jadi harusnya codingnya tadi benar. Nggak perlu dibetulkan sama orang tadi. Kenapa harus geser ke kanan? Nah, benar kan tebakan saya. Ternyata teman yang membetulkan tadi menyesatkan.